Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, apa kabar teman-teman pada pagi hari yang cerah ini? Saya harap semuanya sehat selalu. Perkenalkan, saya Lola Marlina Purba yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya harap semuanya sudah pada siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa menarik pada pagi hari ini, yaitu cara mendapatkan hak sebagai konsumen akibat kelalaian agen perjalanan wisata atau maskapai penerbangan yang akan dibawakan materi ini langsung dengan pembicara yang luar biasa, yaitu Bapak Daniel Prayogo. Beliau sebagai Managing Partner of Prayogo Advokat dan Ketua YLBH Alumni UKI 2003. Selamat pagi Pak Danu. Pak Danu sudah hadir. Selamat pagi pada hari ini. Ya, selamat pagi semua kawan-kawan. Oke, sebelumnya pada pagi hari ini kita juga telah mengundang perwakilan dari tiket.com dan kita sudah mengonfirmasi kepada mereka, tapi mohon maaf untuk pagi ini mereka belum memberikan konfirmasi kepada kita untuk sebagai pembicara pada pagi hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tema yang menarik ini akan sangat menarik lagi bila kita cermati dengan baik bersama Bapak Daniel Danu mungkin pada pagi hari ini. Maka langsung saja nih untuk tidak membuang waktu supaya kita bisa mendengarkan lebih lagi materi dari Bapak Danu, maka langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Danu untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kepada Bapak Danu, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi semua kawan-kawan, rekan-rekan. Saya berkesempatan, saya terima kasih juga kepada RSP Law Center karena diberikan kesempatan ini untuk membawakan topik yang saya rasa ini lagi hangat-hangatnya ya, bukan hangat-hangatnya, cuman artinya memang masalah klasik sih ya kalau saya bilang. Jadi nggak cuman hangat-hangatnya, tapi memang ini klasik ditemui di banyak negara dan tahun-tahun sebelumnya juga selalu ada permasalahan mengenai hal ini. Topik hari ini adalah cara mendapatkan hak sebagai konsumen akibat kelalaian yang dilakukan oleh agen perjalanan wisata ataupun maskapai penerbangan. Untuk topik kali ini saya sudah mempersiapkan artikel ya terkait hal ini yang saya sudah sharing ke panitia dan mungkin juga nanti bisa dibagikan oleh moderator. Saya membagi permasalahannya topik kali ini ke dalam
beberapa bagian. Antara lain contoh-contoh kelalaian yang dilakukan oleh maskapai penerbangan ataupun agen perjalanan wisata. Salah satunya adalah keterlambatan dan pembatalan perjalanan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Lalu kita bicara juga mengenai rusaknya atau hilangnya barang milik konsumen yang diangkut oleh maskapai penerbangan. Kemudian juga layanan atau fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, mengenai kecelakaan selama proses pengangkutan oleh maskapai penerbangan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mencermati dulu pengertian daripada konsumen dan juga agen perjalanan wisata ataupun maskapai itu sendiri. Nah, konsumen bisa kita temukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Konsumen ya, yaitu adalah setiap pemakai barang atau jasa yang menggunakan atau membeli barang atau jasa dari pelaku usaha. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang konsumen. Sedangkan bila kita melihat dari peraturan terkait, terutama dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Nomor 4 Tahun 2014, di sana diatur bahwa definisi dari pelaku usaha itu dibedakan menjadi dua, yaitu biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Sebentar, ini mungkin Pak Belson boleh tolong dimatikan dulu Pak ininya. Pak Belson, ya terima kasih Pak Belson. Ya, bila kita merujuk ke pasal 6 ya, angka 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2014, di sana disebutkan bahwa usaha agen perjalanan wisata itu meliputi jasa pemesanan ya, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi dan juga pengurusan dokumen perjalanan. Artinya ada dua badan hukum ya yang kategorinya ini terpisah, berbeda pengertiannya. Kita mesti bedakan pengertian dari biro perjalanan wisata dan juga pengertian dari agen perjalanan wisata. Pada kesempatan kali ini yang kita lebih titik beratkan adalah pembahasan terhadap agen perjalanan wisata atau travel agent. Jadi bukan biro. Oke, karena menurut peraturan Menteri Pariwisata tersebut yang dimaksud dengan travel agent itu jasa pemesanan. Kita pesan tiket misalnya. Tadi seperti hari ini kan rencananya tiket.com ya mau bergabung dengan kita, cuman ternyata tidak bisa bergabung. Nah, tiket.com bisa dikategorikan sebagai agen perjalanan wisata atau tiket atau travel agent. Nah, tetapi bila mana travel agent ini dalam menawarkan jasa kepada konsumen itu ternyata dia mengemas satu paket perjalanan wisata misalnya ke Bali misalnya ya, dari mulai hotel, tiket penerbangan dan akomodasi lainnya itu disiapkan oleh tiket.com. Berarti dia ini sudah berubah menjadi biro perjalanan wisata. Ya, jadi kita mesti bedakan dulu antara biro perjalanan wisata dengan agen perjalanan wisata. Oke, teman-teman. Nah, pada dasarnya konsumen mempunyai hak ya dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Jadi apabila travel agent ataupun biro perjalanan wisata itu melakukan kelalaian, maka bisa mendapatkan haknya di dalam sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Konsumen dan tentunya undang-undang yang terkait. Seperti misalnya kita bicara pengangkutan udara ya dalam hal ini berarti maskapai penerbangan. Nah, kita mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengenai pengangkutan udara. Oke. Nah, untuk mempersempit
pembahasan kita kali ini, maka saya akan membatasi pembahasannya khusus untuk agen perjalanan wisata, travel agent ya, yaitu maskapai penerbangan, supaya kita lebih detail membahas mengenai maskapai penerbangan itu sendiri. Oke teman-teman, teman-teman juga mungkin bisa lihat ya di screen yang di-share oleh moderator. Di situ disebutkan bahwa konsumen selaku pengguna jasa maskapai penerbangan apabila mengalami keterlambatan dan pembatalan perjalanan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan, maka apa saja hak yang diberikan oleh undang-undang, yang diatur oleh undang-undang. Di situ bisa dilihat bahwa apabila terjadi keterlambatan, maka dikategorikan menjadi 6 kategori keterlambatan. Ya, antara lain keterlambatan dari mulai 30 menit sampai dengan lebih dari 240 menit. Ya, bahkan definisi dari keterlambatan penerbangan itu sendiri dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Ya, artinya apabila terjadi perbedaan waktu antara waktu keberangkatan dengan waktu realisasi, maka hal tersebut dikategorikan sebagai keterlambatan penerbangan. Jadi jelas, ya kan? Kemudian dirinci di dalam peraturan tersebut dirinci bahwa apabila keterlambatan itu 30 menit sampai 60 menit maka dikategorikan kategori 1 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat juga di artikel yang di-share ini ya nanti. Sedangkan kategori 6 yang paling atas, paling terakhir, apabila terjadi pembatalan penerbangan maka kompensasi yang diberikan kepada konsumen yaitu bisa dilihat bahwa dia mendapatkan hak untuk dikembalikan seluruh biayanya yang telah dikeluarkan untuk membeli tiket tersebut, ya, atau diganti kepada jadwal penerbangan berikutnya. Oke. Lalu apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang konsumen, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 itu secara dijelaskan bahwa bagasi tercatat ya adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Jadi bagasi tercatat ini harus declare oleh penumpang, harus diberitahukan kepada si pengangkut, si maskapai, bahwa bagasi tercatat itu isinya apa saja. Oke, jadi kalau sudah disetujui oleh si pengangkut, barulah si pengangkut ini akan memberikan tanda terima atas bagasi tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya si pengangkut ini ternyata menurut pendapatnya diperlukan suatu asuransi, maka dia dapat meminta si penumpang untuk mendaftarkan asuransi terhadap barang tersebut. Ya. Nah, lalu bila terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak maskapai penerbangan yang mengakibatkan bagasi tercatat ini rusak atau hilang, itu bagaimana? Itu juga sudah diatur teman-teman. Di dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, diatur bahwa jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, kerusakan atau musnahnya bagasi tercatat itu sudah ditentukan antara lain ya, ganti kerugian antara 200.000 sampai dengan 4 juta rupiah per penumpang. Ya. Lalu itu tidak menutup kemungkinan dari timbulnya gugatan oleh penumpang. Jadi penumpang selain diberikan hak oleh undang-undang, tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada maskapai penerbangan. Bila kita lihat di dalam pasal 6 angka 1 ya dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 tersebut, si pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dibebaskan dari tuntutan ganti rugi
terhadap hilangnya barang berharga atau barang berharga milik penumpang yang disimpan dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan atau check-in, si penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa dalam bagasi tersebut terdapat barang berharga dan barang yang dan pengangkut setuju untuk mengangkatnya. Ini yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa si pengangkut ini dapat meminta penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut. Nah, sedangkan apabila bagasi tercatat itu ternyata musnah, ya, itu penumpang dapat menuntut ganti kerugian kepada si pengangkut. Yang tadi saya sebutkan bahwa besarnya itu antara 200.000 sampai dengan 4 juta per penumpang. Jadi dibatasin. Tetapi apabila penumpang ternyata memiliki barang berharga yang jumlahnya jauh lebih besar daripada itu, dan penumpang ini keberatan dengan ganti rugi yang diberikan, maka tetap dapat menempuh haknya melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Ya, atau bisa juga melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian yang lain. Oke. Lalu kita bahas kelalaian berikutnya, yaitu layanan atau fasilitas yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini, bila kita merujuk ke Undang-Undang Konsumen, maka di sana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf F ya, Undang-Undang Konsumen. Pasal 8 ayat 1 huruf F ini menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan maupun iklan dari barang tersebut. Nah, sedangkan kalau kita melihat ke pasal 62-nya dari Undang-Undang Konsumen, terdapat ancaman pidana apabila agen perjalanan ataupun maskapai penerbangan, dalam hal ini selaku pelaku usaha ya, bila dia ternyata tidak memberikan fasilitas atau layanan sesuai dengan yang dia sudah diperjanjikan, maka diancam pidana maksimal 5 tahun, teman-teman, atau denda maksimal 2 miliar jika melanggar ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya ganti rugi lain dari si pelaku usaha ya, dalam hal ini maskapai penerbangan kepada konsumen. Tetap terbuka ruang untuk konsumen ini mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. Walaupun di dalam pasal 62 tersebut sudah ada ketentuan pidananya, namun apabila konsumen tetap ingin meminta tambahan ganti rugi, tetap bisa dilakukan. Ya, kita masuk ke kelalaian berikutnya, yaitu kecelakaan dalam perjalanan. Definisi kecelakaan sendiri menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Permen Hub 77 tahun 2011 diartikan sebagai pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan sehingga menyebabkan korban jiwa atau luka serius. Dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa maskapai penerbangan bertanggung jawab selaku operator pesawat penerbangan atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat atau luka-luka ditetapkan dalam pasal 2 huruf A. Ya. Seperti di screen ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa penumpang yang meninggal di dalam pesawat udara akibat kecelakaan, ganti ruginya sebesar 1.250.000.000 per penumpang. Kemudian penumpang yang meninggal dunia akibat satu kejadian yang
semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu boarding room menuju pesawat, atau sebaliknya saat turun dari pesawat menuju ruang kedatangan, diberikan ganti rugi sebesar 500 juta rupiah per penumpang. Nah, ini artinya misalnya kita dalam perjalanan dari ruang tunggu ya, kita sudah dipanggil misalnya, sudah waktunya masuk ke pesawat, ataupun misalnya kita sedang masih dalam menunggu ya, kita masih menunggu pesawat ini datang, tetapi kita mengalami kejadian misalnya, ataupun siapapun lah yang berada dalam ruang tunggu tersebut mengalami kejadian meninggal dunia akibat misalnya serangan jantung ya, tetapi serangan jantung ini diakibatkan oleh adanya misalnya bunyi dentuman yang terlalu keras di dalam ruang tunggu tersebut, ataupun peristiwa lain yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak maskapai, maka apabila terdapat penumpang yang meninggal dunia atas dasar peristiwa tersebut, dia berhak mendapatkan ganti rugi sebesar 500 juta rupiah per penumpang. Jadi ini memang case-nya ini harus dilihat dulu ya, kronologisnya seperti apa, terus kelalaiannya seperti apa. Apakah proses meninggal tersebut betul-betul diakibatkan oleh satu kejadian yang ada hubungannya dengan pengangkutan tersebut. Jadi nggak bisa kita bilang misalnya ada penumpang yang meninggal karena serangan jantung di dalam ruang tunggu, kita nggak bisa bilang itu, oh dia harus mendapat ganti rugi sebesar 500 juta. Ya nggak bisa langsung seperti itu, teman-teman. Karena harus dilihat dulu case per case-nya seperti apa, detailnya seperti apa. Ya. Ini juga sama dengan dengan penumpang yang mengalami cacat tetap. Apabila penumpang dinyatakan cacat tetap oleh dokter, dia juga mendapatkan ganti rugi sebesar 1.250.000.000 per penumpang. Nah, ini semua pada dasarnya teman-teman dapat melihat pengaturannya di dalam ketentuan undang-undang tersebut yang sudah tadi saya bagikan. Nah, namun pada kesempatan kali ini yang saya lebih pengen titik beratkan adalah konsumen selaku pengguna jasa, ya baik agen perjalanan maupun maskapai penerbangan, hak-haknya sudah dijamin oleh undang-undang, yaitu undang-undang dasarnya adalah undang-undang paling dasarnya adalah Undang-Undang Konsumen nomor 8 tahun 99. Kemudian khusus mengenai maskapai penerbangan ada beberapa peraturan yang lain yang tadi sudah di-share di screen ya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 itu salah satunya. Nah, dan apabila terjadi peristiwa kelalaian tersebut dan konsumen merasa dirugikan akibat adanya kelalaian yang disebabkan oleh maskapai tersebut, maka ya bisa merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 7 tahun 2011 yang tadi sudah kita sama-sama lihat ya. Nah, di situ ada istilahnya detailnya gitu ya, artinya sudah ada acuannya gitu. Acuannya kalau misalnya meninggal diberikan ganti rugi berapa, misalnya bagasi tercatat hilang ganti ruginya berapa, lalu kalau misalnya terjadi keterlambatan penerbangan ganti ruginya juga sudah diatur ya secara rinci. Itu hanya sebagai acuan, karena prinsipnya begini, antara konsumen dengan pelaku usaha itu kedudukannya kan sejajar ya, artinya konsumen juga mempunyai hak ya kan, tapi juga mempunyai kewajiban. Nah, begitupun juga dengan pelaku usaha, dengan maskapai penerbangan, mereka juga mempunyai kewajiban juga tentunya untuk bertanggung jawab apabila ada kelalaian, dan juga memang mereka
punya hak juga gitu, hak yang sama, yaitu untuk diperlakukan secara adil gitu ya, baik konsumen maupun pelaku usaha. Jadi harus dilihat dulu case per case-nya ya. Misal kita ambil contoh seperti ini, terjadi delay selama 1 jam misalnya dari jadwal yang seharusnya, yang dilakukan oleh maskapai penerbangan, kita sebut saja maskapai A misalnya ya. Nah, apabila terjadi delay, pasti ada alasannya kan kenapa delay. Nah, delay ini mungkin dari pihak maskapai mengatakan bahwa akibat cuaca buruk misalnya. Oke. Nah, kalau si konsumen itu menerima dengan legowo gitu ya, bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha, oleh si maskapai A tadi kan, kalau keterlambatan 1 jam, berarti dia sekitar ganti ruginya itu berupa makanan ringan, snack gitu kan, makanan ringan, minuman ringan. Nah, tetapi kalau misalnya si penumpang ini ternyata keberatan dengan ganti rugi tersebut karena misalnya dia bilang, "Oh, saya nggak bisa, saya telat 5 menit saja saya berangkat, berarti saya terlambat sampai di tujuan." Nah, sedangkan saya punya kepentingan untuk menghadiri suatu acara yang sangat penting misalnya. Jadi terlambat 5 menit saja buat saya itu sudah kehilangan momen tersebut. Nah, kalau dia merasa dirugikan, dia bisa mengajukan gugatan kepada eee, maskapai A tadi ya, melalui pengadilan negeri, gitu. Atau juga bisa juga menempuh cara melalui arbitrase ataupun badan penyelesaian sengketa yang lainnya. Atau bahkan, bisa juga dia mengundang si maskapai ini untuk melakukan mediasi ya, sebelum menempuh proses peradilan. Pada intinya, tergantung dari si konsumen dan pelaku usaha tersebut ya. Pada kenyataannya si pelaku usaha juga akan berusaha untuk membuktikan bahwa kelalaian ini bukan diakibatkan oleh mereka gitu kan. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan mereka. Ya, kalau misalnya mereka bilang karena cuaca buruk, maka penerbangan delay, ya mereka harus bisa membuktikan cuaca buruknya itu seperti apa dan apakah itu didukung oleh eh, Badan Geofisika misalnya kan, BMKG, atau otoritas dari bandara setempat, apakah memang betul cuaca buruk atau hanya kesimpulan semata dari si maskapai A. Ya tentunya nggak bisa kalau cuman kesimpulan semata dari maskapai A ya, tentunya harus ada satu acuan yang bisa dikategorikan sebagai cuaca buruk gitu. Jadi ya semua ini ya berpulang lagi kepada konsumen. Apabila konsumen ini tidak menerima dengan kompensasi yang diberikan oleh maskapai, maka ya bisa mengajukan gugatan itu. Ya seperti itu poinnya, teman-teman. Nah, memang pada kali ini ya, saya memang lebih senang sih untuk topik kali ini kita adakan diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Karena memang topik kali ini sebetulnya teknis sekali gitu. Jadi harus dibahas case per case seperti apa. Karena walaupun teorinya itu sudah jelas ya, pada intinya adalah konsumen selaku pengguna jasa itu memang diatur, memang boleh mendapatkan haknya ya, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, tapi harus dilihat dulu teknisnya seperti apa, kejadiannya seperti apa gitu. Apakah betul-betul kejadian tersebut merupakan kelalaian atau berada di luar kekuasaan dari si maskapai penerbangan tersebut. Jadi harus dibahas case per case, gitu, Mas. Tetapi paling tidak mudah-mudahan
pada kesempatan kali ini apa yang sudah saya bagikan ini bisa menjadi bahan ya buat teman-teman, masukan juga bahwa kalau terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh si agen wisata ataupun maskapai penerbangan, nah setidaknya teman-teman sudah punya pedoman lah ya, bahwa ternyata ada loh pasalnya, ada loh ketentuan hukumnya yang mengatur, ya kan, yaitu di dalam peraturan Menteri Pariwisata, lalu peraturan Menteri Perhubungan, lalu ada Undang-Undang Konsumen dan sebagainya. Sehingga buat teman-teman yang mengalami masalah serupa, ya bisa mengacu di dalam dasar hukum tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin moderator juga bisa bisa dibantu apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Baiklah, ini sangat menarik sekali nih buat kita semuanya karena karena ini sangat menarik nih materi yang dibawakan Bapak Daniel nih. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin yang pernah mengalami atau pernah merasakan kelalaian dari agen-agen penerbangan khususnya pada pagi hari ini bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan. Namun sebelumnya nih Pak Danu, izinkan saya untuk bertanya karena saya sempat pernah mendapatkan kasus tentang kelalaian penerbangan ini Pak Danu. Iya. Jadi saya pernah, saya tidak perlu menyebutkan maskapainya mungkin. Iya, jangan disebutkan. Oke, mungkin saya tidak akan menyebutkan maskapainya ya Pak Danu ya. Jadi saya pernah punya namanya. Ada yang pernah punya kasus yang yaitu saat tiket, ini masalah tiket perjalanan nih Pak. Nah, tiket perjalanan ini itu sebelumnya bisa dimatikan sebentar mikrofonnya. Oke, saya lanjutkan Pak Danu. Ya. Jadi pernah nih Pak, suatu hari kita membeli tiket dari satu aplikasi gitu. Nah, namun ternyata ada kendala nih Pak. Setelah kita membeli tiket, ternyata ada cancel mendadak yang dilakukan dari pihak si maskapai. Oke. Nah, kita tidak mendapatkan pemberitahuan dari maskapai tersebut mengenai keterlambatan, bukan keterlambatan, mengenai cancel tiket nih Pak. Jadi tiba-tiba di saat kita udah mau terbang hari H, kita baru tahu bahwasannya di situ tiket kita sudah diganti hari. Nah, setelah itu kita meminta konfirmasi kepada mereka mengenai pembatalan tiket di hari kita berangkat. Namun mereka mengatakan bahwasannya mereka katanya sudah menghubungi kita, sedangkan kitanya belum menerima pemberitahuan apapun gitu Pak. Nah, berarti kan kita merasa dirugikan di situ ya Pak ya, sebagai konsumen, apalagi pada hari itu kita memiliki kepentingan yang mendesak gitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, apakah tindakan mereka yang sangat merugikan saya, misal khususnya nih Pak saya, itu bisa dituntut secara material atau bagaimana gitu Pak? Karena saya merasa apa tindakan mereka itu tidak menyenangkan karena saya merasa dirugikan gitu Pak. Nah, apakah mereka tuh bisa mendapatkan sanksi atau bagaimana gitu, dan tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen yang harusnya mendapatkan hak kita gitu Pak? Oke, ya itu klasik ya seperti itu. Cukup sering saya dengar juga seperti itu, bahkan saya juga pernah juga ngalamin seperti itu. Gitu. Nah, yang pertama-tama bisa kita lakukan, ya selain kita, tentunya kita bertanya dulu kan alasannya apa dilakukan cancellation tersebut gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita
juga ngerasa wah sangat dirugikan, ya tentunya kita boleh dong, misalnya kita memberikan teguran kepada si maskapai penerbangan, yaitu dengan cara somasi misalnya ya. Intinya kita minta supaya diberikan ganti rugi kepada kita karena eee, penerbangan tersebut sangat penting buat kita. Nah, kalau somasi kita ini tidak ditanggapi, ya kita bisa mengajukan gugatan ataupun kita juga bahkan bisa melaporkan yang bersangkutan ini ke polisi. Ya, atas dasar tadi yang saya sudah bagikan tadi, ada ininya ya, ketentuan pidananya. Jadi kalau yang melanggar Undang-Undang Konsumen yang tidak memberikan barang atau jasa itu sesuai dengan janji yang diperjanjikan, ya berarti dia sudah harus siap bertanggung jawab secara pidana. Nah, memang kalau terjadi cancellation of flight atau pembatalan penerbangan, itu harusnya selain si maskapai ini mengganti penerbangan itu ke penerbangan berikutnya, dia juga harusnya itu memberikan ganti rugi, misalnya sesuai dengan uh, jumlah yang dikeluarkan oleh si konsumen ya, harga tiketnya, ya kan harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya banyak juga maskapai yang tidak langsung memberikan hal itu kan. Tentu saja ya si konsumen harus aktif nih, ya dengan cara ya tadi saya bilang itu, bisa melalui somasi dulu gitu, atau misalnya mengundang untuk mediasi misalnya kan, untuk klarifikasi kenapa sih kok di cancel mendadak gitu, terus padahal ini penting buat saya, terus apa yang saya dapatkan sebagai kompensasi atas peristiwa ini gitu kan. Ya itu berpulang lagi kepada si konsumen ya. Kalau misalnya mau menempuh ya caranya seperti itu gitu, karena haknya si konsumen itu sudah dijamin oleh hukum gitu loh, Mbak Lola. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Bapak, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Ya, dari teman-teman kita yang ingin bertanya. Saya mempersilahkan untuk yang ingin bertanya nih bisa open mic mungkin ya, biar lebih bisa disampaikan lagi nih pengen bertanya seperti apa, karena ada Bapak Ivan Cesar Simanjuntak di sini yang ingin bertanya serta dengan Antonius SH. Mungkin bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan gitu. Bapak Ivan atau Bapak Antonius. Oke, terima kasih. Itu yang mulai? Itu bisa aku duluan ya? Silakan Bapak Ivan. Mungkin. Oke. Itu Bang ingin juga bertanya, itu kan sesuai dengan itu materi yang itu yang diberikan oleh Abang, itu kan ada sanksi pidana apabila maskapai ataupun agen penerbangan itu tidak memberikan fasilitas sesuai dengan apa yang diiklankan gitu kan. Nah, itu yang maksudnya itu adalah subjek yang dipidanakan itu apakah cukup, apa hanya direktur, apa RUPS-nya juga bisa dipidanakan, atau apa aja Bang yang istilahnya subjeknya yang istilahnya yang bisa dipidanakan itu Kak? Oke, nah, Itu ini aja sih. menarik ya, karena kita ya terima kasih atas pertanyaannya ya, Bang Ivan. Ini menarik karena kita berarti relate ini kan, ini terkait dengan pidana korporasi. Nah, kalau pidana korporasi yang kita laporkan, yang kita tuntut itu adalah badan hukumnya. Nah, dalam hal ini misalnya berbentuk PT, si maskapai itu atau si agent travelnya itu berbentuk PT, maka kita laporkan adalah PT-nya. Kemudian nanti dari penegak hukum, dalam hal ini polisi, ya tentunya dia akan memanggil pengurusnya. Pengurusnya ini kan sesuai dengan Undang-Undang PT adalah direktur, direksi, gitu kan, bukan pemegang saham. Karena dalam hukum perseroan terbatas, pemegang saham itu kan
tidak bertanggung jawab secara pribadi. Dia hanya bertanggung jawab sesuai dengan saham yang dimilikinya dan tidak langsung terhadap dirinya karena sudah diwakili oleh badan hukum PT tersebut. Sehingga polisi tentunya harus melakukan penyidikan dulu gitu kan, siapa tersangkanya. Itu apakah misalnya nih ya, misalnya si direktur dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur maskapai penerbangan ternyata tidak memberikan langkah-langkah ataupun cara-cara gitu ya, tidak mentraining anak buahnya bagaimana menghadapi konsumen atau bagaimana misalnya meminimalkan terjadinya delay misalnya. Nah, kalau misalnya tidak ada hal-hal seperti itu, maka si direktur yang bersangkutan bisa saja diancam hukuman pidana atas dasar sudah lalai gitu loh sebagai pengurus PT. Jadi dia sudah dinyatakan lalai dalam melakukan pengurusan PT maskapai penerbangan tersebut. Ini kaitannya dengan pidana korporasi. Ya. Siapa yang kita laporkan awalnya ya? Tentu saja kedua usaha itu ya. Jadi si maskapai penerbangan dan si travel agentnya bisa kita laporkan. Ya kan, karena membuat laporan pidana itu adalah hak semua orang. Cuman yang perlu diingat sebelum kita membuat laporan, kita harus pastikan dulu bahwa kita sudah punya bukti-bukti yang memang kuat gitu kan. Ini sebagai contoh misalnya si maskapai ini tidak memberikan janji ya sesuai yang dia perjanjikan. Dia ini misalnya di dalam suatu perjalanan seharusnya dia memberikan kita itu makanan di dalam pesawat misalnya. Jadi tiket yang kita beli itu sudah include dengan makanan di dalam pesawat. Nah, tetapi ternyata pada saat kita terbang di dalam pesawat, kita tidak diberikan makanan apapun oleh si maskapai. Ya kan, dan kita baru sadar itu setelah kita turun dari pesawat gitu kan. Nah, ini sudah dianggap tidak sesuai dengan janji yang disepakati awalnya. Nah, ini bisa dibawa juga ke pidana atau bisa juga digugat secara perdata ke pengadilan negeri ataupun melalui arbitrase gitu. Ya kan? Nah, atau misalnya si travel agent ya, kita beli tiket ini mau ke Singapura misalnya kan, tetapi kok ternyata si travel agent ini ininya error, sistemnya error misalnya, bukannya ke Singapura malah ke negara lain misalnya gitu kan, ya itu kan fatal ya. Jadi ada bukti yang bisa kita tunjukkan kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ini loh buktinya bahwa si travel agent ataupun si maskapai ini betul-betul telah melakukan kelalaian terhadap konsumen. Nah, sehingga bisa diteruskan proses penyidikannya, penentuan siapa tersangkanya gitu kan. Tapi tetap si terlapor itu yang tadi sudah sampaikan di awal, si terlapornya adalah maskapainya tersebut ya, badan hukumnya. Jadi jangan kita buat laporan itu si kasirnya atau manajemennya, jangan, tapi yang kita laporkan adalah badan hukumnya, perusahaannya, PT-nya itu yang kita laporkan. Baik si travel agent ataupun si maskapai. Bila kita merasa yang melakukan pelanggaran ini dua-duanya kita laporkan badan hukumnya. Nanti biar polisi yang bekerja yang menentukan apakah di dalam badan hukum tersebut pengurusnya ternyata yang melakukan kelalaian, sehingga pada akhirnya nanti pengurusnya lah yang akan disidangkan ke pengadilan atas dasar ancaman pidana melakukan pelanggaran undang-undang konsumen tersebut gitu. Ya mudah-mudahan itu menjawab ya Bang Ivan tadi ya.
Terima kasih. Thank you, Bang. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan kembali nih Pak. Tadi untuk Bapak Antonius, mungkin bisa dibacakan pertanyaannya secara langsung nih, open mic. Bapak Antonius masih bersama kita kan? Atau saya bacakan? Ya, selamat siang untuk Pak Antonius. Bang Silakan. Daniel. Izin bertanya nih Bang, kalau misalkan silakan. maskapai atau travel agent yang udah sering melakukan fraud, tapi gimana ya untuk penerapan sanksinya kan kurang tegas nih. Apakah bisa penutupan izin usaha atau penutupan trayek gitu? Mohon infonya Bang. Soalnya kan selama ini kita lihat hanya sebatas pidana aja nih Bang. Gitu. Apakah nanti dari kita laporkan ke Dishub bidang Departemen Perhubungan bidang udara gitu untuk supaya trayeknya itu dimatikan biar ini Bang untuk meningkatkan performa dan pelayanan juga gitu. Jangan semena-mena ya ini cancel jam sekian, kita juga sebagai konsumen juga kebingungan juga kan kalau ada kegiatan penting gitu. Itu aja sih Bang. Terima kasih Bang. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya itu klasik ya memang ya, dan sering terjadi itu memang. Terutama ya kita tahu sendirilah maskapai tertentu ya yang berulang-ulang delay terus. Ya pokoknya sering diberitakan lah bahwa maskapai tertentu ini sering banget delay lah seperti itu kan gitu. Ya itu memang selain konsumen juga punya hak ya, baik perorangan maupun berkelompok nih konsumennya mengajukan gugatan atau misalnya melaporkan ke polisi ya kan, selain yang ditempuh oleh konsumen tersebut, tapi pemerintah juga punya kewenangan untuk membawa ini pada tingkat diplomasi yang lebih tinggi, misalnya terkait dengan penutupan badan usaha tersebut ya. Tapi kan itu memang sifatnya itu di tingkat policy ya, ada politik hukum yang dibicarakan di situ gitu. Artinya terkait dengan stakeholder dan kepentingan yang lainnya, bisa jadi juga urusan politik juga mungkin ada di situ gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas di Indonesia ini kan ada beberapa lembaga yang memang ditugaskan untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Ya kan, salah satunya ada lembaga namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI gitu kan, dan juga mungkin ada lembaga terkait lah yang di bidang penerbangan ya. Bahkan di Indonesia sendiri pun juga cukup banyak kok kasus yang dibawa ke pengadilan yang diajukan oleh si konsumen ya akibat dari adanya delay yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Nah, jadi dinamikanya sih cukup bagus saya rasa. Cuman memang untuk penutupan izin usaha itu kan memang itu terkait dengan kebijakan policy gitu kan. Ya ada banyak unsur yang terlibat di dalamnya gitu, ada kepentingan banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Bisa kepentingan politik, kepentingan bisnis dan lain-lain ya kan. Nah, tetapi statement saya begini, intinya sebagai konsumen kita tetap punya saluran lah untuk menempuh untuk mendapatkan hak yang seharusnya kita terima gitu kan. Baik kita secara individu maupun kita berkelompok, tetap kita bisa menempuh hak itu. Bahkan banyak juga kok perkara-perkara yang diajukan oleh konsumen yang dikabulkan oleh pengadilan negeri. Jadi si maskapai itu harus membayar ganti kerugian kepada si konsumen tersebut. Banyak kok itu. Nah, cuman mungkin yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas adalah cara-caranya bagaimana menempuh hak tersebut. Mungkin seperti itu ya. Ini memang harus ada sosialisasi yang terus-menerus dari pemerintah, dari lembaga-lembaga
perlindungan konsumen swasta misalnya. Jadi harus terus-menerus. Bahkan yayasan kami dari Yayasan LBH Alumni UKI juga termasuk ada agenda seperti itu. Bahkan hari ini pun juga termasuk salah satu cara kami untuk sosialisasi peraturan, sosialisasi cara-cara mendapatkan haknya gitu ya untuk konsumen. Bagaimana sih cara-caranya untuk mendapatkan hak sebagai konsumen penerbangan gitu kan, sebagai pengguna jasa maskapai penerbangan itu caranya bagaimana gitu. Nah ini jadi hari ini itu termasuk salah satu agenda kami terkait sosialisasi gitu. Jadi dan selain kami kan juga banyak lembaga-lembaga lain bahkan lembaga pemerintah yang punya kewajiban untuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi saya rasa memang kuncinya itu sosialisasi ya. Banyak masyarakat yang tidak paham cara menempuh haknya seperti apa atau bahkan mungkin malas ya mengajukan gugatan gitu kan karena mungkin tidak mengerti caranya gitu kan. Padahal kalau mereka mengerti sebetulnya begini misalnya Pak Antonius sudah keburu malas nih misalnya kan mengajukan gugatan karena sudahlah istilahnya ganti kerugian yang di undang-undang kan cuma 200.000 misalnya kan sedangkan harus menempuh proses persidangan yang panjang berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun mungkin ya kan sudah keburu malas duluan kan. Nah, itu mungkin karena Pak Antonius tidak mengetahui bahwa gugatan itu bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi kita tinggal cukup mencari konsumen lain yang mengalami kerugian serupa, kita bisa mengajukan secara berkelompok dan itu bisa diwakili gitu Pak. Nah ini memang hal-hal seperti inilah yang turut berperan ya dalam perkembangan atau proses penegakan hukum terhadap maskapai penerbangan ataupun agen travel yang tanda kutip nakal gitu ya. Jadi hal seperti ini tuh turut andil sebetulnya kan. Gitu loh. Ya semoga menjawab ya Pak Antonius ya. Karena memang ini topik ini menarik sih. Jadi pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan itu sangat menarik. Karena ya itu terkait dengan banyak hal Pak. Ya tidak cuma urusan hukum semata tapi juga ada kepentingan politik, kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Banyak yang berperan di situ. Jadi ya sebagai konsumen ya kita mesti aktif lah gitu kan. Mesti aktif untuk mencari saluran mendapatkan hak kita sebagai konsumen. Seperti itu Pak. Baik. Ya, silakan moderator. Oke, baik. Untuk Bapak Antonius, apakah sudah sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaannya? Dan untuk Bapak Daniel, terima kasih untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian nih. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman yang lain yang mungkin ada sesuatu yang mengganjel nih di hatinya nih, mau menanyakan tentang webinar kita kali ini, karena ini webinarnya menurut saya menarik ya untuk dibahas. Oke, baiklah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka yang dapat disimpulkan dari webinar kita kali ini webinar yang sangat menarik ya pagi hari ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kita sebagai konsumen untuk mendapatkan hak-hak yang menjadi haknya kita dalam melakukan suatu perjalanan gitu ya. Terus kita mengetahui apabila terjadi kelalaian yang sudah dilakukan oleh maskapai, apa yang harus kita lakukan sebagai konsumen pertama kali itu dalam menghadapi kelalaian yang dilakukan oleh maskapai gitu ya. Dan kita juga dari webinar ini juga kita mengetahui dasar hukum yang bagaimana yang menjadi hak yang bisa menjadikan bisa menjadi dasar hukum sebagai kita konsumen menikmati
haknya kita gitu. Dan kita juga bisa dari webinar ini juga kita bisa mengetahui nih apabila agen perjalanan atau maskapai membuat suatu kelalaian, kita mengetahui apa saja sanksi yang bisa didapat dan bagaimana yang harusnya diganti rugian kepada kita konsumen gitu ya. Dan menurut saya kita juga dapat mengetahui pada dasarnya itu memang setiap pelaku usaha agen perjalanan ini harus tunduk pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku gitu ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Danu untuk hari ini yang sudah memberikan materi kepada kita semuanya. Mungkin Bapak maaf sebelumnya ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Maro. Maaf sebelumnya nih Pak, ada pertanyaan tambahan nih Pak. Iya, silakan. Oke, baik, dari Ibu Marojahan nih, mungkin Ibu mau menyampaikan secara langsung karena ada pertanyaan yang mungkin bisa Ibu jelasin atau saya baca saja. Ibu mungkin bisa open mic. Bapak ya, Bapak maaf. Ya, mungkin ini Pak Marojahan. Bacakan karena lagi bekerja. Oke, saya bacakan ya Pak. Baik, ada pertanyaan nih Pak Danu dari Bapak Marojahan. Oke. Bapak pasal 4 ayat 1 Permenhub pasal 77 tahun 2011 telah mengatur bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Ini bagaimana ya Pak? Tolong dijelaskan. Ya, pasti dong kalau misalnya kita taruh bagasi ya, kita taruh koper lah di dalam kabin, ya kan? Nah, ternyata ada turbulensi misalnya, Oke, jadi ada goncangan lah selama penerbangan itu, yang akhirnya mengakibatkan bagasi tersebut rusak misalnya kan. Ya. Walaupun kita merasa misalnya ya kita mengalami kerugian, ya kan, tetapi kan perlu dilihat juga koper-koper yang lain bagaimana, koper-koper penumpang yang lain sama nggak rusak juga. Oke. Nah, terus turbulensi tersebut, betul nggak turbulensi tersebut terjadi karena memang faktor di luar dari pesawat itu ya, kan? Atau justru pesawatnya ini yang ternyata jelek, misalnya pesawat lama gitu kan, terus nggak dirawat, sehingga begitu kena angin sedikit langsung goncang keras. Ya, karena kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa rusaknya barang kita itu yang ada di kabin diakibatkan oleh kelalaian dari pihak maskapai, ya tentu dia harus bertanggung jawab. Tentu itu harus bertanggung jawab. Nah, memang di dalam pasal tersebut ya itu cukup pro kontra karena seharusnya pembuktian itu kan bukan dari konsumen. Ini memang masih mengacu ke prinsip hukum yang umum ya, artinya setiap orang yang merasa mempunyai hak mendalilkan sesuatu ya wajib membuktikan dalil-dalil tersebut, gitu kan, wajib membuktikan adanya kerugian. Ya harus dilihat dulu case per case-nya seperti apa. Kalau misalnya memang kelalaian itu diakibatkan oleh si penumpang sendiri, ya tentu saja kita mesti fair juga. Si pengangkut ini ya tidak punya kewajiban untuk ganti rugi gitu. Jadi ya saling penerapannya ya dalam praktek ya saling membuktikan. Si penumpang membuktikan bahwa adanya kerusakan tersebut itu diakibatkan oleh kelalaian si maskapai karena misalnya pesawatnya jelek atau misalnya si
pramugari atau pramugara waktu menempatkan koper di atas bagasi, di atas kabin, ternyata asal lempar misalnya kan, tidak hati-hati. Nah, hal seperti itulah yang harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sedangkan si maskapai juga pasti akan berusaha juga untuk membuktikan bahwa kerusakan tersebut atau kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh maskapai. Jadi ya saling membuktikan, dalam prakteknya seperti itu kan, saling membuktikan masing-masing dalilnya seperti apa gitu ya. Kalau si konsumen merasa dirugikan ya tentunya harus ini juga dong, harus dibuktikan lah gitu. Ya membawa semua bukti-bukti yang terkait, misalnya foto atau saksi-saksi yang lain gitu kan ya. Itu sudah masuk dalam ranahnya hukum pembuktian di pengadilan gitu kan. Caranya bagaimana untuk kita membuktikan dalil-dalil kita seperti apa gitu. Jadi sudah teknis gitu kan. Karena memang kalau kita hanya melihat dari pasal tersebut ya, dari ketentuan tersebut, itu kan tidak bisa diimplementasikan langsung gitu kan. Itu butuh pembuktian lebih lanjut. Karena dibilang dalam pasal tersebut si pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin. Nah, ini kan redaksi seperti ini ya. Ini kan cukup banyak menimbulkan kemarahan ataupun kegelisahan di pihak konsumen gitu kan. Karena seharusnya ya tidak seperti inilah redaksinya gitu. Harusnya sih memang diatur yang lebih baik lah redaksinya kan. Tapi ya inilah yang ada saat ini gitu kan. Makanya untuk para penumpang ataupun konsumen yang dirugikan, yang merasa dirugikan, ya kita pintar juga dong, kita mendapatkan hak kita gitu kan. Kita mencari keadilan lah untuk mendapatkan hak kita. Ya mudah-mudahan terjawab ya ini Pak Marojahan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Marojan untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Bapak Danu yang sudah menjawab. Ada lagi kah kira-kira yang ingin bertanya nih sebelum benar-benar kita sudahi webinar kita pada pagi hari ini? Mungkin masih ada yang penasaran atau bagaimana? Atau sudah merasa cukup? Oke, baik. Kalau memang sudah merasa cukup, buat teman-teman sekalian, terima kasih untuk setelah mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Dan tadi sudah kita simpulkan untuk webinar kita pada pagi hari ini. Maka saya mengingatkan kembali untuk teman-teman sekalian untuk mengisi link absen yang sudah sertakan, yang sudah ditulis tadi di dalam kolom chat. Mungkin untuk absen bisa bisa diisi masing-masing ya. Dan sampai ketemu kembali di webinar. Untuk Bapak Danu, terima kasih buat hari ini. Ya, sama-sama, Lola. Oke, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita mengakhiri webinar kita nih, saya mau semua teman-teman di sini untuk sesi dokumentasi, mungkin bisa membuka kamera agar kita bisa sesi dokumentasi kali ya. Untuk RSP Law Center, tolong dipersiapkan sesi dokumentasi. Oke, semuanya. Teman-teman, mungkin bisa dibuka kameranya, kita akan ada sesi dokumentasi. RSP Law Center, tolong untuk RSP Law Center, atau saya juga boleh deh. Oke, teman-teman, masih ada yang tertutup nih.
kameranya, yuk. Boleh untuk kita dokumentasi sebentar. Oke. Kita sesi dokumentasi ya. Saya sebentar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dan saya mengingatkan kembali nih kepada teman-teman, terima kasih saya apresiasi buat semuanya yang sudah mengikuti webinar hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya dan waktunya. Maka saya mengingatkan kembali, sampai jumpa di webinar ya, dan kelas online kami yang selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, dan kita bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Buat Bapak Daniel, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Terima kasih semua. Waktunya, dan teman-teman juga terima kasih. Terima kasih juga untuk RS Pelo Center sudah menyediakan sarana untuk kita mendengarkan topik-topik yang menarik. Baiklah, saya sudahi sesi webinar ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Semangat! Ya. Jangan lupa absen, teman-teman.